pelajaran ya. Airin, Ariel, Audrey, Cindy, Daniela sakit ya? Ici? Ici. Nanti dalam keadaan baik ya. Eka, Angelina, Maru, Ibu memberikan topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu anak-anak supaya menjadikan melakukan anak-anak kami sudah belajar tentang apa? Nah, Ibu akan menanyakan dulu pelajaran minggu yang lalu. Apa itu pengertian dari peluang? Ya, silakan si Diva. Apa itu pengertian peluang? Peluang adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kita masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Satu lagi. Sebutkan manfaat peluang itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat peluang? Ya, silakan si Audrey. Manfaat peluang di kehidupan kita sehari-hari sama seperti jika kita ingin membuat satu ukuran atau contohkan, di mana kita bisa memprediksi bagaimana cuaca di luar, apakah akan hujan maupun panas, sehingga kita dapat mempertimbangkan pilihan kita apakah kita harus berapa. Ya, oke, baik, terima kasih. Bagus. Nah, untuk hari ini kita lanjut materi kita tentang peluang suatu kejadian. Di sini Ibu akan membuat atau memberikan nanti tugas kepada Anda ya dengan metode PCBL yaitu Project Based Learning yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Kita akan menggunakan dadu, koin dan mind map ataupun peta konsep. Nah, untuk peluang ini ada tujuannya. Tujuannya kita mempelajari peluang ini untuk hari ini yaitu pertama. Nah, anak-anak kami dapat menentukan konsep peluang mata dadu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Anda akan mempresentasikan proyek Anda nanti ya. Lalu yang kedua, anak-anak kami dapat menentukan peluang empirik dari suatu kejadian. Nah, yang terakhir, yang ketiga, anak-anak kami mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dalam pemecahan masalah nyata. Nah, ini ada gambar, ya, ada gambar ini. Apalah di pikiranmu tentang gambar ini? Ada berapa gambar yang Anda lihat? Ya. Nah, apa yang bisa kau pertanyakan dari gambar yang Ibu berikan? Ayo, silakan silakan dulu. Apa pertanyaan yang bisa kau lihat dari gambar ini? Baik, izin memberikan pertanyaan. Dari dadu yang saya lihat, jika satu atau sebuah dadu dilambungkan, berapa peluang muncul mata dadu? Nah, katanya dari dadu ini dulu. Nih, berapa peluang munculnya mata dadu sesuai dengan gambar ini? Ayo, berapa? Ada berapa? Nah, ya, peluang munculnya mata dadu ada? Nah, kalau dia bernilai genap berapa? 3. Ganjil? Nilai dia untuk dadu ya. Nah, yang kedua, siapa yang mau bertanya lagi? Yang kedua ini dari gambar ini yang kau perhatikan ini. Ayo, yang kedua, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan si Baby. Apa yang Dari gambar tersebut, kenapa dari gambar bola yang ada di PowerPoint Ibu, kenapa di bola itu harus memiliki angka dengan warna yang berbeda juga? Oke, supaya bisa mengetahui yang mana angka 1 dan angka 2. Bisa? Oke, bisa? Itulah dia. Nah, untuk yang berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak kami. Di sini Ibu akan membagikan
3 kelompok yang akan ditampilkan nanti, yaitu satu dengan mempresentasikan dengan dadu, yang kedua dengan koin, dan yang ketiga nanti dengan mind map ataupun peta konsep. Ya, Ibu akan membagi kelompok nanti sama Anda supaya bisa membuat kelompokmu itu bagus. Ya, di dalam mengerjakan dadu nanti, ya, kalian sudah Ibu sampaikan untuk melengkapi ataupun membawa karton dan lain sebagainya untuk membentuk dadu. Nah, dari situ nanti Anda bisa mengerjakan dadu itu dengan soal-soal yang diberikan, yaitu melalui LKPD yang Ibu sampaikan. Ya, itu yang pertama untuk dadu. Nah, untuk yang koin juga seperti itu. Koin sudah siap bawa? Yang Ibu sampaikan kan koin harus dibawa. Nah, nanti Ibu berikan LKPD-nya. Di situ nanti anak-anak kami akan mengisi LKPD itu sesuai dengan alat yang sudah kalian bawa, yaitu koin. Begitu juga dengan mind map ataupun peta konsep. Nah, kalian akan merangkum dari materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang peluang kejadian. Apa-apa saja itu yang perlu di situ kalian rangkum dalam bentuk karton nanti. Bisa? Nah, jadi Ibu minta anak-anak kami semuanya mengambil dulu alat dan bahannya. Ayo coba dibuka dulu alat dan bahannya. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya, oke, udah, biar kita buat pembagian kelompoknya sesuai yang sudah Ibu berikan. Nanti kau mengerjakan apa itu kelompok itu nanti ada sekitar 20 menit nanti untuk tampil presentasi. Coba dibentuk dulu kelompok biar saya bagikan dulu LKPD-nya kepada anak-anak semuanya. Ayo, coba. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Oke, ini, nah ini. Udah, Audrey. Oke. Coba diangkat dulu peralatannya, hasil kerjanya. Biar bisa dipresentasikan. Ya. Poin. Oke, memang udah. Belum. Angkat dadu. Udah, oke. Baik, kalau sudah selesai, ya, proyeknya yang sudah kamu buat, silakan. Ya. Kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan
dadu itu mempunyai sebanyak 6 sisi. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi kalau untuk sebuah mata dadu, kita dapat mengetahui banyak titik sampelnya ada 6 angka, dan juga banyaknya ruang sampel atau tempat melekatnya titik-titik sampel itu juga ada sebanyak 6. Lain lagi, jika dengan banyaknya ruang sampel ataupun titik sampel dari 2 buah mata dadu. Kalau untuk buah mata dadu, di sini kita harus menyamakan. Kalau misal cara untuk mengetahui banyaknya titik sampel dari mata dadu sendiri, kita bisa melemparkan mata dadu, 2 buah mata dadu. Yang pertama coba saya lemparkan. Angka yang keluar adalah angka 1 dan juga angka 1. Untuk lemparan pertama dari peluang mata dadu yang kita dapat adalah angka 1,1. Bagaimana kalau kita misalnya mencoba lagi dengan orang yang berbeda? Angka yang keluar adalah angka 5,6. Berarti untuk lemparan yang kedua, kita mendapatkan angka atau peluang 5,6. Kita lempar lagi. 1,4. Lemparan keempat 1 dan 5. Lemparan kelima 6 dan 1. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kalau untuk peluang dua mata dadu itu akan menghasilkan dua angka yang kemungkinan akan sama ataupun yang berbeda juga. Seperti lemparan pertama angka 1,1, lemparan kedua 5,6, lemparan ketiga 1,4, lemparan keempat 1,5, dan lemparan kelima 6,1. Nah, jadi dari lemparan dua buah mata dadu ini kita bisa membuat tabel bagaimana cara kita menentukan mata dadu titik sampel dalam mata dadu sendiri. Seperti yang sudah kami kerjakan dalam materi kami. Untuk melengkapi sebuah tabel tentang titik sampel dan ruang sampel dari dua buah dadu, karena dia mengkaitkan dengan dua buah mata dadu, berarti di sini kita dapat mengetahui untuk dari pertama berapa angkanya, untuk dari kedua berapa angkanya. Bagian yang horizontal ini adalah kolom untuk mata dadu yang pertama, yang vertikal adalah kolom untuk mata dadu yang kedua. Kalau tadi kita mendapatkan angka 1,4, untuk dari pertama mendapatkan angka 1, dan kemudian dari kedua mendapatkan angka 4, berarti 1,4. Letakkan angka 1,4 berada di sini. Kemudian kalau untuk misalnya tadi mbak 1,5, 1 di sini, 5 ada di sini. Seterusnya akan berlangsung hingga pada akhirnya nanti semua kolom ini terisi penuh, hingga pada akhirnya akan didapatkan Perhatikan, nanti Anda bisa menanyakan. 6 tinggal 6, berarti ruang sampel dari 2 buah mata dadu berjumlah 36. Nah, ini adalah bagian ruang sampel. Kalau untuk titik sampel sendiri adalah kejadian apa yang diketahui dari suatu hal. Misalnya dari LKPD yang telah kami dapat, tentukan banyak kemungkinan yang terjadi jika 2 buah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Kalau yang soal pertama, boleh kita ketahui bedanya ruang sampel yang terjadi kalau dilemparkan sebanyak 1 kali, itu ada nanti 1 plus 36. Jadi yang mau bertanya, Oke. Ya, silakan si Diva. Berapa peluang dari dua mata dadu yang jika dilempar hasilnya sama dengan 9? ya, kalau untuk peluang dua mata dadu dengan hasil 9, kita harus mengetahui terlebih dahulu dari tabel yang sudah kita buat. Kita harus mengetahui berapa banyak titik sampel dari peluang dua mata dadu dengan jumlah 9. Untuk yang pertama kita bisa mendapatkan angka 3,6, 4,5, 5,4, dan juga 6,3. Sehingga SA dari peluang dua mata dadu dengan hasil 9 adalah 4, dan NS dari peluang lemparan dua mata dadu adalah 3. Kemudian untuk mencari peluangnya adalah PA sama dengan SA plus NS. NA ada 4, NS ada 36. 4 plus 36 disederhanakan berarti jawabannya adalah 1 per 9. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pengerjaan LKPD yang telah kami kerjakan adalah melalui belajar peluang sendiri, kami dapat mengetahui bagaimana kemungkinan yang akan terjadi, sehingga ketika diaplikasikan dalam kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mempertimbangkan suatu kejadian atau kemungkinan yang akan berdampak dalam hidup
koin. Titik sampel adalah G dan A. Ruang sampel adalah S sama dengan G dan A. Banyaknya ruang sampel NS sama dengan 2. Dalam ruang sampel tersebut dikutip contohnya adalah contoh dari koin, di mana dikatakan titik sampelnya adalah G dan A, di mana G itu adalah gambar, A itu adalah angka. Dikatakan juga A itu adalah suatu kejadian, NA adalah banyak elemen A, S adalah ruang sampel, NS adalah banyak ruang sampel. Ketiga, untuk contoh penerangannya yaitu bergaduh, di mana S-nya adalah S atau sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga NS-nya adalah 6. Jika A adalah kejadian munculnya mata dan benang-benang, maka A adalah 2, 4, 6, sehingga NA adalah 3. Peluang A per PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 atau kita sederhanakan menjadi setengah. berikut adalah peluang gaduh, di mana peluang gaduh dibentuk dalam bentuk tabel. Mengapa bentuk tabel dari peluang gaduh terbentuk? Karena di saat kita melakukan percobaan untuk mencari peluang dari gaduh, kita menggunakan 2 dadu sebagai sampel, yang dimana satu dadu memiliki 6 titik dan satu dadu lainnya memiliki 6 titik, sehingga tabel dari peluang gaduh kita buat 6 ke bawah dan juga 6 ke samping. Kita lanjut, di sini adalah peluang koin. Ketika kita melambungkan satu koin, kemungkinan peluang yang akan muncul yaitu angka dan gambar. Begitu juga ketika kita melambungkan, ketika muncul gambar, ketika kita melambungkan kembali, peluangnya juga akan muncul angka dan gambar. Berikut ada saya ambil satu contoh soal dari peluang gaduh dan juga peluang koin. Di peluang gaduh contoh soalnya adalah dalam percobaan pelemparan sebuah dadu seimbang, kamu menyatakan munculnya mata dadu dalam bilangan genap. Peluang kejadian K adalah Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya ataupun mau memberikan saran ataupun kritik? Silakan. Ayo, silakan si Melani. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin memberikan sedikit saran, namun sebelumnya saya ingin mengapresiasi hasil dari kelompok 3, bahwasanya kalian sudah memberikan atau menampilkan mind map-nya dengan sangat menarik. Namun sedikit saran, dari segi penyampaian kalian masih kurang, ada baiknya lebih dipahami, lebih diperdalam sedikit apa tema yang mau disampaikan supaya tidak terlalu monoton untuk membaca yang mau disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Melani, terima kasih atas pendapatnya. Di lain penampilan kami akan apresiasi. Jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin memberikan saran, pendapat, ataupun pertanyaan, sekian presentasi kami. Terima kasih. Dari manajer itu, Audrey, kelompok 2, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari manajemen kami, jadi kita dapat mempertimbangkan sesuatu dengan peluang yang telah kita coba. Jadi kita orangnya tidak peling. Oke, itu dia. Oke, baik, Ibu mengapresiasi kelompok 2. Silakan. Oke, silakan dulu. Yang terakhir, kelompok 3, ini terakhir, kelompok 3, silakan. Dadu apa? Mata uang logam. Silakan, kelompok 1 dulu. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Luar biasa, terima kasih untuk semangatnya. Baik, sebelum kami memaparkan hasil dari UKPD yang telah diberikan Ibu Yeyen, izinkan kami memperkenalkan diri. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, sudah sayang jangan ditinggal. Karena sakit rasanya ketika ditinggal pas lagi sayang-sayang. Perkenalkan, nama saya Melani Hogwena Buto. Perkenalkan, nama saya Rahim Christian Sedangkan. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Musbari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai apa itu peluang empirik dan percobaan peluang empirik pada satu buah koin. Dan koin yang akan dilambungkan oleh teman saya akan catat hasilnya apakah yang didapat angka ataupun gambar. Perhatikan temanmu itu. Baik, yang pertama ada angka, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada angka,
hanya satu gambar dan satu angka. Ayo. Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita terlebih dahulu menggambarkan tabel hasil dari yang kita dapatkan dari dua buah koin. Yang sebelah kiri adalah koin pertama, yaitu gambar dan angka, dan yang sebelah kanan untuk koin yang kedua gambar angka. Ini bisa kita kalikan sehingga mendapatkan hasil G atau gambar-gambar, kemudian GA atau gambar angka, dan juga AG atau angka gambar. Ada juga yang sama angka-angka. Tadi sesuai pertanyaan saudarinya tadi ya, berapa peluang untuk mendapatkan satu gambar dan satu angka? Dari tabel kita bisa lihat ada dua, yaitu gambar angka dan angka gambar. Berarti ada dua. Untuk mencari peluangnya kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu PA sama dengan NA per NS. Dimana NA itu ada dua karena kita bisa mendapatkan dua peluang satu gambar dan satu angka, dan empat peluang satu. Kenapa? Di sini ada empat peluang satu dan satu angka, yaitu gambar-gambar, gambar angka, dan seterusnya. Jadi hasilnya 2/4 atau bisa dituliskan juga 1/2. Jadi peluang untuk mendapatkan satu gambar dan satu angka dan dua buah koin ada setengah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 3, kelompok terakhir? Ada lagi? Oke, jadi Ibu melihat kelompok 3 terjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Berarti mereka mampu untuk mempresentasikan. Ibu mengapresiasi kelompok 3 ini bagus. Oke, kesimpulannya. Gimana kesimpulannya itu? Baik, kesimpulan yang bisa kami dapat dari percobaan peluang empirik adalah kita dapat mengetahui bahwa peluang empirik itu merupakan perbandingan antara banyaknya kemunculan suatu kejadian atau misal kejadian A dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Seperti tadi yang kami telah lambungkan poinnya, kami